Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Novasari Manurung NPM 1942030 dan Helvida Gita Putri 1942039. Di sini kami akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan analisis kami tentang perhitungan biaya produksi pada perusahaan Holland Bakery. Holland Bakery merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai jenis roti dan kue. Holland Bakery sendiri menjadi salah satu perusahaan roti yang terbesar di Indonesia yang sudah didirikan sejak 28 Januari 1978 dengan 226 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Alasan mengapa kami memilih perusahaan Holland Bakery itu karena data-data yang ada di perusahaan tersebut itu masih bisa diakses melalui internet. Proses produksi dari Holland Bakery menggunakan 3 departemen. Yang pertama departemen mixing yaitu pencampuran, yang kedua departemen baking atau pembakaran, dan yang terakhir itu departemen packing yaitu pengemasan. Dalam satu periode, Holland Bakery memproduksi sebanyak 120 kue Black Forest. Ini merupakan data biaya bahan baku yang digunakan oleh Holland Bakery dalam sekali produksi. Sedangkan dalam sekali produksi, Holland Bakery itu memproduksi 30 buah kue dan dikali dengan 4 minggu sama dengan 120, maka ini dikali dengan 4. Holland Bakery memiliki 6 karyawan produksi, sedangkan satu karyawannya itu diberikan gaji atau upah sebesar 5 juta rupiah. Dengan jumlah hari kerja selama 1 bulan yaitu 30 hari dan jam kerja produksi dari karyawan tersebut yaitu selama 6 jam. Pada overhead akan terjadi adanya alokasi pada biaya overhead menggunakan metode activity based costing. Ini adalah biaya overhead pabrik yang membutuhkan pengeluaran uang tunai. Biaya overhead pabrik sendiri merupakan salah satu biaya yang dikeluarkan untuk pihak lain dari perusahaan seperti biaya listrik, air, dan sebagainya. Data ini merupakan biaya overhead yang dikeluarkan oleh perusahaan Holland Bakery dalam setiap bulannya. Sedangkan untuk pada setiap biaya bahan baku, biaya listrik sendiri mengeluarkan 17.000, mesin 6.000, dan terakhir biaya air yaitu 4.000. Holland Bakery menggunakan 2 departemen pembantu yaitu Power Department dan Maintenance Department. Holland Bakery ini menggunakan Power Department dan Maintenance Department untuk alokasi biaya tambahan ke Production Department yaitu Mixing, Baking, dan Packing. Perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan metode Direct Method. Dan berikut ini adalah data alokasi dari perusahaan Holland Bakery. Holland Bakery mengalokasikan biaya transaksi menggunakan activity based costing berdasarkan aktivitas yaitu direct labor hours, machine hours, kilowatt hours, inspection hours, dan maintenance hours. Kemudian mengalokasikan biaya tersebut secara tepat ke produk sesuai dengan jumlah pemakaian aktivitas setiap produk. Setelah dilakukannya perhitungan tersebut, maka kita dapat mengetahui total overhead pada setiap departemen. Pada allocation cost, Holland Bakery menggunakan direct method allocation dengan departemen pendukung yaitu Power Department dan Maintenance Department. Biaya departemen pendukung ini ditimbulkan oleh aktivitas departemen produksi. Faktor-faktor penyebabnya adalah variabel atau aktivitas dalam departemen produksi yang menyebabkan munculnya biaya jasa pendukung. Total overhead yang digunakan pada allocation cost ini diambil dari total overhead yang sudah dihitung pada activity based costing. Dalam pembuatan production report, kami menggunakan FIFO method dan ini merupakan data-data yang dibutuhkan. Di sini kami hanya memasukkan contoh 2 production report dari mixing department dan baking department. Langkah-langkah dalam pembuatan production report itu yang pertama melakukan analisa aliran unit fisik. Aliran unit fisik itu adalah jumlah awal plus jumlah yang dimasukkan pada bulan ini dikurang dengan jumlah selesai dan dipindahkan sama dengan jumlah akhir. Yang kedua, menghitung equivalent unit untuk direct material dan equivalent unit untuk conversion. Yang ketiga, menghitung unit cost per equivalent unit untuk direct material dan unit cost per equivalent unit untuk conversion.
Pada awal periode ada nilai awal conversion cost, kemudian pada bulan tersebut akan muncul tambahan conversion cost, yaitu direct labor tambah manufacturing overhead. Terus yang terakhir, melakukan analisa total cost yang dipindahkan ke proses selanjutnya yang disebut transfer in, atau ke finished goods, nilainya sama dengan jumlah selesai dikali total cost per equivalent unit. Kemudian untuk WIP akhir itu sama dengan equivalent unit direct material dikali cost per equivalent unit direct material ditambah equivalent unit conversion dikali cost per equivalent unit conversion. Selanjutnya ialah COGM. COGM merupakan harga pokok produksi yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel contohnya seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja, sedangkan untuk biaya tetap contohnya seperti biaya overhead pabrik. Lalu pada laporan untuk menentukan harga pokok produksi, di sini kita harus mencari direct materialnya, direct labornya, manufacturing overhead cost-nya. Pada Holland Bakery, direct materialnya sebesar Rp1.771.400, sedangkan direct labornya sebesar Rp30 juta. Lalu total manufacturing overhead cost-nya sebesar Rp6.578.472. Lalu ada work in process inventory-nya pada bulan Mei tanggal 31 tahun 2020 sebesar Rp7.271.400. Lalu ditambahkan dengan direct material dan direct labor dan manufacturing overhead cost yang tadi sudah didapatkan jumlahnya. Lalu ada pun total manufacturing cost-nya sebesar Rp45.621.272.000. Lalu kita kurang dengan work in process inventory-nya pada tanggal 31 Juni tahun 2020 sebesar Rp13 juta. Maka kita akan mendapatkan COGM-nya sebesar Rp32.621.272. Selanjutnya setelah kita mendapatkan hasil dari COGM, maka kita akan mencari COGS dan income statement-nya. Untuk mencari COGS, kita akan menambahkan COGM yang sudah kita dapatkan sebelumnya dengan finish good beginning, lalu dikurangi dengan finish good ending. Maka kita akan mendapatkan COGS untuk Holland Bakery sebesar Rp16.800.112.000. Lalu untuk mencari net profit-nya, di sini kita akan mengurangi gross profit dengan other expense. Untuk gross profit-nya, di sini kita akan mengurangi sales dengan COGS. Sales-nya sebesar Rp38.250.000 dan COGS-nya yang sudah kita hitung tadi sebelumnya sebesar Rp16.800.112.000. Lalu kita kurangi, kita akan mendapatkan gross profit-nya sebesar Rp21.449.888. Lalu akan kita kurangi dengan other expense-nya. Di sini other expense-nya sebesar Rp12.500.000. Maka kita akan mendapatkan net profit-nya sebesar Rp9.449.888. Analisis varians. Yang pertama, biaya bahan baku standar. Biaya bahan baku standar sendiri ditentukan dengan melakukan perhitungan standar normal yang didasarkan atas taksiran biaya di masa yang akan datang di bawah asumsi keadaan ekonomi. Setelah dilakukan perhitungan itu, jumlah biaya bahan baku standar pada Holland Bakery adalah Rp10.285.000. Untuk biaya tenaga kerja standar, diketahui bahwa jam kerja standar masing-masing karyawan di Holland Bakery itu adalah 10 jam per hari atau sekitar 300 jam satu bulan. Dalam waktu bekerja 10 jam per hari, karyawan dapat menghasilkan kurang lebih 4 kue per hari. Sedangkan untuk menentukan tarif upah standar itu didasarkan atas perhitungan tarif upah sebesar Rp47.000. Maka total tenaga kerja standar adalah sebesar Rp47.000 kali 120, yaitu total produksi dalam periode tersebut sebesar Rp5.640.000. Karena Holland Bakery memiliki 6 karyawan produksi, maka biaya tersebut dikali dengan jumlah 6 karyawan dan total tenaga kerja standar adalah sebesar Rp33.840.000. Tarif overhead standar dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh biaya overhead pada periode tersebut, yaitu biaya listrik, mesin, dan air, kemudian dibagi dengan kapasitas normal, maka hasilnya adalah 4.286. Sedangkan menghitung biaya overhead yang dibebankan dengan cara perkalian antara tarif overhead dengan jam kerja standar. Maka total biaya overhead standar pada Holland Bakery yaitu Rp1.285.714.
Dan total biaya produksi standar dari antara ketiga ini yaitu 45.410.714. Setelah mencari total standar dari biaya produksi, selanjutnya melakukan analisa terhadap biaya aktual atau biaya produksi yang sebenarnya. Analisa ini menggunakan metode satu selisih untuk menentukan varians antara biaya produksi standar dan biaya produksi yang sesungguhnya. Dan ini adalah tabel analisis varians biaya produksi pada Holland Bakery. Seperti yang kita lihat pada tabel ini, dalam kegiatan operasionalnya dapat dilihat bahwa perusahaan Holland Bakery ini pada bulan Juni masih terdapat biaya produksi yang menyimpang atau yang biasa disebut dengan unfavorable variance, di mana biaya aktualnya itu lebih besar daripada biaya standar yang ditetapkan. Meskipun terdapat penyimpangan biaya, yaitu biaya aktual yang lebih besar daripada biaya standar yang ditetapkan, Holland Bakery itu tetap mendapatkan keuntungan, yaitu sebesar 9.449.888. Sekian dari presentasi yang kami lakukan pada video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan. Saya ucapkan terima kasih.